بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton yang melihat tayangan kajian kita di pagi ini, yang Allah takdirkan untuk sama-sama bisa bersama kajian fikih kurban dengan SD Islam Al-Quds dan SMP Islam Askolan Samarinda. Mudah-mudahan ya, saya doakan mudah-mudahan yang menonton tayangan ini, yang mendengarkan kajian ini, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah berikan kesehatan. Kalau yang punya hutang, Allah bantu selesaikan hutangnya dalam waktu yang secepatnya. Yang punya hajat, yang punya niat, Allah kabulkan dan mudahkan semua hajat-hajat dan niatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak, calon ibu, semua peserta kajian. Alhamdulillah ini bertepatan pada hari Jumat ya. Jadi kita juga mengadakan kajian ini bertepatan dengan hari Jumat. Ini sebuah takdir yang tidak kebetulan. Yang mudah-mudahan ini salah satu aktivitas yang menambah berkah hari kita di hari Jumat ini. Selain tentunya kita memperbanyak tetap salawat kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, boleh Bapak dan Ibu boleh sambil mendengarkan kajian kita, nanti sambil lisan kita bersolawat gitu ya. Kalau saya nggak bisa karena mulutnya harus menyampaikan kajian, tidak bisa sambil bersolawat. Tapi para pendengar sekalian boleh sambil mendengarkan kajian, lisan kita tidak berhenti bersolawat ya. Kalau misalkan kajian kita setengah jam saja, mungkin itu sudah lebih dari 1000 salawat kita bacakan. Karena di antara sunnah hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah. Setelah kita melalui Ramadan, lalu masuk ke Idul Fitri, selanjutnya akan datang yakni musim haji dan tibalah Idul Adha ya. Hari raya kurban, Idul Adha. Jadi memang di antara sunnatullah, di antara kebaikan Allah kepada kita manusia, Allah tidak menjadikan bilangan hari-hari itu monoton. Tidak sepanjang tahun puasa, tidak sepanjang tahun hari raya. Tapi Allah berikan kita bilangan hari-hari, ada yang di situ berpuasa, lalu kita berhari raya. Ada waktunya kita berhaji, lalu kita berkurban. Artinya apa? Sebenarnya di satu sisi ini semua Allah memberikan sebagai hiburan juga kepada manusia. Artinya ada sesuatu yang kita tunggu. Oh, sebentar lagi Idul Fitri. Oh, sebentar lagi Ramadan. Oh, sebentar lagi Hari Raya Haji. Oh, sebentar lagi musim kurban. Jadi maha baiknya Allah tidak menjadikan hidup kita monoton dengan bentuk ibadah yang satu saja, tapi Allah berikan kita seni dalam beribadah ya. Kalau Ramadan ibadahnya puasa, kalau Syawal ibadahnya zakat fitrah, kalau nanti Zulhijjah masuk ibadahnya adalah haji, selanjutnya ibadahnya adalah kurban. Jadi Allah berikan kita kebahagiaan dengan bermacam-macam ibadah, ada seni dalam beribadah. Allah kasih waktu-waktunya. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, Allah berikan kita itu ibadah yang nyaman. Ya. Maka di antara yang seorang muslim juga perlu ketahui, kalau Ramadan ada fikih puasa, kalau haji ada fikih haji, maka terkait kurban juga kita akan membahas fikih kurban. Karena makna fikih itu sebenarnya, fikih itu adalah satu cabang ilmu. Jadi fikih itu ilmu ya. Jadi fikih itu adalah satu cabang ilmu yang membahas tentang al-ahkam asy-syar'iyyah. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah. Jadi fikih ini memang adalah satu cabang ilmu yang fokus berbicara pada ilmu-ilmu hukum-hukum syariah. Ya, dan tentunya diambil dari dalil-dalil yang terperinci dalam agama. Jadi fikih itu semuanya pakai dalil ya. Jadi tidak ada yang sembarangan. Bahkan seorang ulama
ketika menyebutkan sebuah pendapat, itu ada dalilnya. Baik itu melalui proses yang dari Quran kah, sunnah kah, ijma, qiyas, masalah mursalah, istiqra dan lain sebagainya. Maka hukum-hukum fikih itu lahir dari dalil. Makanya boleh nggak ustazah ketika misalkan nanya hukum sama seorang ustazah pada seorang ulama, kita tanya, misalkan ustazah apa hukumnya ini? Dijawab misalkan halal. Dalilnya apa ustazah? Boleh nanya dalilnya, karena setiap hukum itu pasti ada dalilnya. Ya, kalau definisi dalam bahasa Arabnya, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang didapatkan dari dalil-dalil terperinci. Nah, insya Allah hari ini kita akan mudah-mudahan ya Allah ridhoi akan sama-sama membahas terkait fikih kurban. Jadi berarti kalau fikih kurban artinya ilmu-ilmu tentang hukum syariah terkait kurban. Karena kita akan masuk sebentar lagi ya di musim haji, musim Zulhijjah. Ya, kalau salah satu iklannya Kurban Al-Quds itu adalah tidak bisa berangkat haji, kurban pun jadi gitu ya. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i nanti kita bahas. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya hampir semua orang itu mampu berkurban. Karena standar kurban dalam mazhab Syafi'i itu lebih ringan dibandingkan dalam mazhab Hanafiyah. Kan Indonesia rata-rata kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i ya, mazhab Asy-Syafi'iyah. Maka nanti kita akan bahas dengan terperinci apa sih standarnya ustazah ketika seseorang itu dikatakan sanggup berkurban gitu ya. Apakah harus punya ini itu? Nah, apakah harus punya sekian jumlah di rekeningnya? Nanti kita akan bahas secara terperinci. Saya mulai dari awal. Kalau membahas fikih, yang referensi yang saya pakai itu ke kitab modern ya. Ini kitabnya namanya Mausu'ah Al-Fiqhul Islami. Jadi karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau merangkum beberapa pendapat. Jadi dalam buku ini semua pendapat imam yang 4 ada. Mazhab Hanafiyah ada, mazhab Malikiyah ada, Syafi'iyah ada, mazhab Hambali juga ada, Hanabilah ada. Tapi saya akan nyampaikan karena kita Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, maka saya akan hanya membahas fikih kurban dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ya waktu kita terbatas juga biar lebih fokus. Kecuali nanti beberapa hal saya akan singgung mungkin ke mazhab lain karena ada beberapa hal yang mungkin sudah masyhur di masyarakat atau hal-hal yang biasa ditanyakan. Nanti kita akan bahas ke mazhab selain mazhab Asy-Syafi'iyah. Ustazah, apa sih bedanya Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i? Nah, kalau Asy-Syafi'i itu adalah Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya namanya Asy-Syafi'i atau mazhab Asy-Syafi'iyah adalah pengikut Imam Syafi'i. Jadi murid-murid Imam Syafi'i, pendapat-pendapat Imam Syafi'i punya majelis, kemudian banyak murid-murid beliau punya murid lagi sampai terbentuk tembus ke bawah sampai Imam Nawawi dan lain sebagainya. Ini namanya mazhab Asy-Syafi'iyah. Tapi kalau Imam Syafi'i lain lagi ya. Ada Imam Syafi'i tapi disebut dengan Asy-Syafi'iyah karena pendapat ini, mazhab ini pertama kali memang dari Imam Syafi'i. Artinya dikembangkan oleh murid-murid beliau. Kita pertama kali akan bahas tentang apa sih sebenarnya kurban itu ustazah? Ya, kurban itu secara definisinya apa sebenarnya kurban? Kalau bahasa Arabnya kurban itu adalah al-udhiyah. Al-udhiyah. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin cari di buku bahasa Arab, apa sih definisi dari kurban itu bahasa Arabnya apa ya gitu ya. Maka kurban itu bahasa Arabnya adalah al-udhiyah. Definisinya secara syar'i, secara istilah syariah, mendefinisikan kurban itu ya. Definisi kurban adalah zibhu hayawan makhsus, menyembelih hewan tertentu. Jadi namanya kurban itu definisinya adalah menyembelih hewan tertentu biniyatil qurbah, dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hewannya enggak semua hewan ya. Jadi nyembelih ayam enggak namanya kurban karena definisinya adalah hayawan makhsus, hewan khusus, hewan tertentu saja yang masuk dalam kategori kurban. Nanti kita akan bahas hewannya apa saja. Kemudian biniyatil qurbah, dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang pertama tadi hewannya adalah hewan tertentu. Yang kedua tadi niatnya adalah niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga fi waqtin makhsus, di waktu yang khusus. Jadi
ada waktu tertentu saja yang dikatakan kurban. Jadi kalau sekarang nyembelihnya nggak waktunya, berarti nggak namanya kurban. Jadi itu definisinya ya, menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu. Hewannya sudah disebutkan, waktunya juga sudah ditentukan, dan niatnya juga taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Kurban ini disyariatkan dalam Islam di tahun kedua Hijrah. Jadi ketika Rasulullah masih di Mekah, yaitu dakwahnya namanya fase Makkiyah, sebelum Rasulullah hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah, waktu itu belum disyariatkan kurban. Kurban disyariatkan, bukan diwajibkan ya, disyariatkan kepada umat Islam itu di tahun kedua Hijrah. Jadi sama ya seperti perintah sholat juga tahun kedua Hijriah, menutup aurat juga tahun 2 Hijriah. Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Mekah juga pada tahun 2 Hijriah. Jadi memang banyak peristiwa-peristiwa sejarah penting dalam Islam itu terjadi di tahun kedua hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalil-dalil yang menegaskan tentang adanya kurban, tentang dianjurkannya kurban dalam agama kita. Yang pertama dari Al-Quran, kita semua hafal insya Allah ayatnya. Mungkin ini paling sering dibaca dalam sholat, ya, di surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi pada kalimat fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika artinya dan salatlah kepada Tuhanmu, menyembahlah kepada Tuhanmu. Wanhar artinya dan menyembelihlah, berkurbanlah. Ya. Jadi ternyata ayat yang sering kita baca dalam surat Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, itu adalah dalil dianjurkannya, ya, diperintahkannya kurban dalam agama kita. Kemudian secara dalam sunnah, ya, disebutkan ada anjuran berkurban. Kemudian disebutkan begini hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Majah juga Imam At-Tirmizi. Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan, tidaklah ada amalan yang dilakukan seorang muslim pada hari An-Nahar, pada hari penyembelihan, yaitu pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ahabbu ilallah min iraqatid dam. Jadi tidak ada amal yang paling Allah cintai pada hari Idul Adha itu, ya, pada hari tasyrik itu melebihi dari amalan seseorang dengan iraqatud dam ketika dia berkurban. Kemudian innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Karena sesungguhnya hewan yang dikurbankan itu, sapi kah, unta kah, unta, sapi, kambing, domba, itu nanti disebutkan akan datang pada hari kiamat dengan seluruh, jadi dengan bulu-bulunya datang, dengan kuku-kukunya datang. Kemudian wa innad damma la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa 'alal ard. Dan sesungguhnya darah hewan itu ketika dia disembelih, darah itu sebelum nyampe ke tanah itu sudah sampai kepada Allah. Artinya niatnya, amal solehnya itu pahalanya sudah nyampe kepada Allah. Jadi darah itu sudah nyampe dulu kepada Allah, disebutkan di sini sebelum nyentuh ke tanah, ya. Maka ini dalam hadis ini ada anjuran kita untuk berkurban. Jadi sesungguhnya, jadi kalau orang, masya Allah ya, kalau tiap tahun dia berkurban, maka nanti ketika hari kiamat berapa banyak itu hewan yang datang kepadanya yang dia sembelih selama ini. Kemudian kita lihat apa hukum berkurban. Ini penting nih, karena dalam fikih itu salah satu yang penting fungsinya kita belajar fikih adalah kita tahu hukumnya, karena fikih adalah ilmu tentang hukum syariah. Apa sebenarnya hukum berkurban, Ustazah? Berkurban ini dalam mazhab Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya apa, Ustazah? Nah, kalau sunnah muakkadah hanya menurut 3 mazhab ini, mazhab Hanafiyah pendapatnya apa? Mazhab Hanafiyah mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu. Tapi Indonesia pakainya mazhab Syafi'i, maka kurban itu hukumnya sunnah muakkadah dan makruh. Jadi kalau makruh meninggalkan kurban bagi orang yang mampu. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban, nanti kita bahas standar mampu itu apa, nanti ada pembahasannya. Bagi orang yang mampu, makruh hukumnya tidak berkurban. Walaupun hukumnya aslinya adalah sunnah muakkadah.
Sunnah yang namanya sunnah, ya sunnah itu jelas kalau wajib ditinggalkan berdosa, ya kalau dikerjakan berpahala. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya, sunnah muakkadah itu apa Ustazah? Ya, tadi kalau sudah ada yang melakukannya, maka ya, jangan sampai tidak ada syiar kurban sama sekali. Misalnya satu kampung nih ya, satu kampung nggak ada satupun yang melaksanakan kurban, berdosa mereka satu kampung. Berdosa nggak? Berdosanya karena kalau sengaja meninggalkan syiar Islam ya. Udah kita nggak usah kurban aja tahun ini yuk, gitu ya. Jadi dia hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau misalkan begini, satu kampung memang tidak sanggup berkurban, memang berkurbannya tidak sanggup karena tidak ada kemampuan, misalkan memang di bawah taraf kemiskinan misalkan ya. Nah, memang tidak sanggup, tidak masalah. Maka kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Muakkadah artinya tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka sunnah muakkadah, kurban ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka seorang muslim ketika dia mampu, sebaiknya dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaiknya memang berarti tiap tahun saya kurban Ustazah. Iya, kalau bapak dan ibu sanggup, nanti kita bahas standar sanggupnya, maka sebaiknya dilakukan. Karena namanya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan selanjutnya, jadi kita sudah paham bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah ya, dan makruh bagi orang yang mampu untuk ditinggalkan. Dan tadi kalau sengaja sepakat, misalkan disengaja, yuk kita nggak usah kurban aja yuk gitu ya, padahal mampu semuanya berdosa karena sengaja meninggalkan syiar Islam. Tapi kalau memang satu kampung nggak ada yang kurban karena ketidakmampuan, ya maka tidak akan berdosa karena ini hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya yang akan kita bahas dalam fikih kurban adalah kapan dan apa standar mampu bagi orang yang berkurban. Kan ada hashtag tuh ya, siapapun mampu berkurban atau siapapun bisa berkurban. Nah, kita akan bahas apa sih standar mampu itu Ustazah, ini penting nih karena terkait tadi hukumnya ya. Hukumnya kan sunnah muakkadah. Maka kita harus tahu siapa yang mampu itu, siapa yang sunnah itu. Nah, kalau dalam bahasa fikihnya al-mustati'. Ya sama kayak orang haji kan juga syaratnya mampu ya. Maka berkurban juga syaratnya mampu. Yang pertama, dalam mazhab Hanafi. Tadi mazhab Hanafiyah mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Kenapa disebut wajib? Karena standarnya, yang standar mampu dalam mazhab Hanafi itu lebih tinggi daripada standar mampu dalam mazhab Syafi'i. Makanya Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah karena standar mampunya lebih rendah daripada standarnya mazhab Abu Hanifah. Ya, dalam mazhab Hanafiyah yang dikatakan mampu itu kalau seseorang itu memiliki uang sekitar 200 dirham ketika pada hari kurban. 200 dirham, yaitu sama dengan nisabnya emas. Ya, 200 dirham itu 200 perak. Kalau 200 dirham itu nisabnya perak. Kalau emas kan nisabnya 85 gram ya, 85 gram emas. Kalau perak dia 200 dirham. Jadi dia lebih, ya artinya orang mampu berpunya gitu ya. Makanya dikatakan hukumnya wajib dalam mazhab Hanafiyah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, standar mampunya itu adalah ketika seseorang ketika di hari Idul Adha, kemudian di 3 hari tasyrik ini, dia standar mampunya ini sederhana sekali. Dia ada makanan pokok yang mencukupi untuk hari-hari ini, kemudian masih ada kelebihan bisa untuk berkurban, maka dia dikatakan sudah mampu berkurban. Jadi standarnya itu, jadi bukan standarnya harus punya kelebihan dari budget hitungan pengeluaran setahun, bukan itu standar mampunya. Standar mampunya sangat rendah ya. Jadi yang penting dia sudah ada makanan yang mau dimakan selama Idul Adha, 3 hari tasyrik, 4 hari. Nah, ada ini udah terpenuhi yang 4 ini, misalkan beras udah ada, makanan pokok udah ada, lauk ya, walaupun belum tersimpan di kulkas, tapi masih ada anggaran adalah untuk beli lauk selama 4 hari.
makanan pokok, kebutuhan pokok selama 4 hari terpenuhi, ada uang nih masih. Uang ini bisa untuk dibelikan kurban. Maka dalam fikih mazhab Syafi'i, dia sudah masuk standar orang yang mampu. Kayaknya kita banyak yang mampu ini ya. Nah, iya sih Ustazah, belanja bukan cuma buat 4 hari Idul Adha dan hari tasyrik aja, bahkan kadang sebulan ya beras udah dibeli sekarung, minyak udah dibeli segala, gula udah lengkap semuanya. Di rekening masih ada juga Ustazah, artinya kita sudah masuk kategori mampu. Tapi tadi saya kembalikan lagi, dalam mazhab Syafi'i, kurban itu sunnah muakkadah. Tapi bagi orang yang mampu, makruh untuk ditinggalkan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mampu mencukupi sesuai dengan standar Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang saya sebutkan tadi, lalu kita tidak berkurban, maka jatuh hukumnya kepada makruh. Makruh itu artinya apa sih Ustazah? Kalau arti fikihnya, makruh itu adalah kalau dilakukan, ya, kalau dilakukan, artinya pekerjaan makruh ini kalau kita lakukan, maka itu lebih baik tidak dilakukan. Kalau dilakukan, ya emang nggak berdosa. Tapi kalau misalkan ditinggalkan, itu lebih baik. Nah, makanya ketika kita tidak berkurban, maka sebaiknya memang kita jangan melakukan tidak berkurban ini karena itu makruh. Maka kebalikannya adalah lawan dari makruh itu adalah berkurban. Nah, di sini kalau mau gampangnya makruh itu artinya adalah tidak disukai Allah gitu ya. Kalau mau bahasa gampangnya. Kalau bahasa fikihnya kan tadi. Kalau bahasa gampangnya makruh itu adalah tidak disukai Allah. Jadi sedangkan kita kan mengharapkan berkah dalam hidup kita, dalam harta kita. Sedangkan ada hal makruh yang kita lakukan, walaupun nggak berdosa, makruh, sekedar makruh. Ya, tapi sebaiknya memang dalam hidup kita tidak memudahkan sesuatu karena itu kan cuma makruh, itu kan cuma makruh ya. Lama-lama kita makanya perlu ada menjaga jangan sampai terlalu banyak ya mengumpulkan makruh-makruh. Kalau mampu ya lakukanlah. Ketika itu tidak dibenci Allah lebih baik daripada dibenci oleh Allah. Jadi tadi standar mampunya saya ulangi nih dalam mazhab Syafi'i, standar mampu itu ketika dia punya makanan pokok untuk hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya, dari makanan pokok ini yang sudah ada, kemudian masih ada sisa kelebihan hartanya bisa untuk membeli hewan kurban. Mungkin ternyata masih bisa Ustazah bisa buat beli sapi, atau bisa buat beli unta, atau bisa buat beli kambing, maka dia sudah masuk standar orang yang mampu berkurban. Maka benar aja kalau sekarang banyak hashtag yang beredar mengatakan siapapun mampu berkurban ya. Karena standarnya kecil sekali sebenarnya standar mampu berkurban itu. Kecuali kita bahas dalam mazhab Hanafiyah, memang standarnya besar, 200 dirham. Standarnya zakat nisab perak itu kan 200 dirham. Ya kalau diemaskan 85 gram itu kan mahal. Makanya kenapa hukumnya menjadi wajib, artinya dia udah orang kaya gitu. Ya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i nggak mesti orang kaya berkurban, siapapun mampu berkurban. Nah, standarnya sangat ringan. Lalu kita lihat pembahasan selanjutnya, apa syarat sah berkurban? Saya mau berkurban nih, apa syarat sahnya berkurban Ustazah? Saya supaya tahu kurban saya ini sah nggak ya? Ya, artinya sama saya kayak sholat ya, kita kan harus tahu ini sholat saya sah apa enggak. Maka kita harus tahu SOP-nya. Dalam kurban juga begitu. Ada SOP yang harus diperhatikan dalam berkurban supaya kurban kita sah. Ya kayak sholat misalkan ya, dia sholat, dia nggak tahu ternyata di antara rukun sholat itu adalah misalkan duduk di antara 2 sujud. Dia nggak melakukannya. Ya, maka harus hati-hati karena merupakan rukun. Jadi harus tahu apa saja yang mempengaruhi sahnya sholat. Sama seperti syarat sah sholat sebelum masuk ke rukun. Syarat sah sholat itu kan misalkan menutup aurat, ya, menghadap kiblat, kemudian bersih dari najis. Jadi harus tahu. Sama seperti dalam kurban juga, dia harus tahu syarat sahnya dalam kurban. Syarat sah kurban yang pertama, ya, hewan yang disembelih ini harus tidak memiliki cacat, jadi tidak boleh ada cacat dalam hewan yang akan dikurbankan. Cacat yang disepakatin oleh ulama disebutkan juga bahwa ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Cacat yang pertama adalah ada masalah di matanya, ya, sampai mata, kalau matanya satu nggak ada boleh nggak? Ya, nggak boleh.
matanya buta juga nggak boleh. Cacat yang jelas pada mata. Kemudian yang kedua, cacatnya adalah dia sakit dan sakit itu jelas. Ya, hewan sakit itu kan kelihatan kayak lemas gitu ya. Nah, kalau jelas kelihatan sakitnya, itu hewannya nggak boleh dikurbankan. Jadi jangan mentang-mentang nih, dia punya hewan, pilih yang sakit aja deh buat dikurbankan, udah lemes-lemes kayaknya mau mati, nggak boleh. Karena sakitnya sudah kelihatan. Kan biasanya hewan kelihatan tuh ya. Ayam aja kalau sakit kelihatan. Apalagi hewan yang gede-gede kayak kambing, sapi, unta, itu kelihatan kalau sakit. Kemudian yang pincang, ya, yang pincang juga tidak boleh dikurbankan. Juga termasuk yang kurus juga, kurus sekali ya, nggak boleh dikurbankan. Nanti kita akan bahas apa sebabnya tidak boleh hewan-hewan ini dikurbankan. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan, kenapa hewan-hewan ini tidak boleh dikurbankan, yang tadi yang buta, ya, termasuk yang matanya. Tapi dengan syarat, masalah di matanya ini memang cacatnya kelihatan jelas. Kalau cacatnya kelihatan tidak jelas, kecuali dengan setelah kita teliti, itu nggak masalah. Misalkan gini, ada hewan dia melihat dengan jelas ketika siang. Tapi kalau malam dia ternyata nggak bisa ngelihat, itu nggak masalah. Karena cacatnya tidak jelas. Ya. Kalau cacat-cacat yang sifatnya jelas di mata itu tidak boleh. Maka termasuk hewan yang buta nggak boleh. Nah, kenapa? Disebutkan di antara hikmahnya, ternyata hewan-hewan ini yang buta, yang pincang tadi ya, kemudian hewan yang sakit, ini biasanya akan mempengaruhi dia ketika makan. Hewan kalau berpengaruh ketika makan, maka berpengaruh juga ke kualitas dagingnya. Dia kurus lah, dagingnya kurang lah. Padahal kan tujuan dari ketika kurban itu ibadah, supaya banyak daging, dan daging ini dibagi-bagikan. Nah, ketika hewannya kurus gitu ya, kalau yang kurban pada korbannya hewan yang kurus, kasihan nanti dibagi-bagi tulang, bukan masak rendang jadinya ya, bukan masak gulai, tapi masaknya semuanya di sop, karena sisa tulang aja kurbannya. Makanya kenapa hewan-hewan begini ini, karena dia disebutkan hikmahnya adalah dia biasanya dagingnya kurang. Ini cacat-cacat yang menyebabkan hewan itu tidak bisa banyak makannya. Kalau pincang, coba kalau hewannya pincang, kalau teman misalnya nih, rombongan hewan, rombongan kambing, kan biasanya diangon ya bahasa Indonesia diangon ya, di apa sih bahasa Indonesia diangon itu? Diternak, dibawa makan, pokoknya dibawa ke tempat makannya, dibawa. Kalau hewan-hewan yang kakinya sempurna, dia akan lari cepet ya, cepet makan gitu. Kalau yang pincang, yang buta, tadi yang sakit, itu jalannya kan dia pelan. Makannya juga dikit, makanya akan kualitas dagingnya juga akan beda dengan yang sehat-sehat tadi. Makanya kenapa dalam kurban tadi tidak boleh ada cacat-cacat ini. Kemudian yang kedua, syarat sah kurban tadi selain tidak boleh ada cacat itu, selanjutnya adalah harus disembelih pada waktunya. Ustazah, kapan sih waktu berkurban itu? Dalam mazhab Syafi'iyah, waktu berkurban itu adalah 1 pada hari Idul Adha, 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari tasyrik setelahnya. Berarti pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi 3 hari tasyrik ditambah 1 hari lebaran Idul Adha. Berarti 4 hari yang termasuk waktu menyembelih kurban. Jadi kalau disembelih di hari kelima gimana Ustazah? Di hari ke-15 Zulhijjah. Di hari ke-15 Zulhijjah namanya juga udah tidak jatuh menjadi kurban lagi, sudah lain namanya ya, penyembelihan biasa. Maka syarat sah yang kedua, kurban itu tadi kita definisi di awal kita ingat, kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu dengan niat taqarrub ibadah kepada Allah. Maka hewan tertentu di waktu tertentu. Waktu tertentunya adalah pada hari Idul Adha 10 Zulhijjah, diteruskan dengan 3 hari tasyrik setelahnya, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, menjadi 4 hari. Nah, Ustazah boleh nggak kalau menyembelih malam sebelum lebaran? Nggak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh menyembelih hewan kurban. Misalkan besok nih Idul Adha, malamnya nih kita nyembelih, nggak boleh. Maka penyembelihan hewan kurban itu minimal setelah orang selesai sholat Idul Adha dan 2 khutbah pendek setelahnya, baru setelahnya disembelih kurbannya. Ya, jadi tunggu dulu, sabar ya. Jadi yang nyembelih kurban sabar tunggu dulu sampai selesai orang sholat 2 rakaat sholat Idul Adha,
lalu ditunggu 2 khutbah setelahnya, kan ada sholat khutbah ya, khutbah sholat id, 2 khutbah setelahnya, baru setelah itu kita potong kurbannya. Kalau malam boleh nggak Ustazah nyembelih kurban? Boleh, tapi tidak dianjurkan ya, karena khawatir nanti terjadi kesalahan, karena apalagi kalau nyembelihnya sapi gitu ya, apalagi di remang-remang gitu ya. Tapi sebenarnya boleh, tapi tidak disunahkan, sebaiknya tidak dilakukan pada malam hari. Itu 2 syarat sahnya. Yang pertama tadi hewannya tidak cacat, kemudian yang kedua hewannya itu disembelih pada waktunya. Kemudian gimana Ustazah kalau anak kecil itu boleh kurban nggak? Ya boleh aja ya. Misalkan ini mau kurban nih anak saya, boleh nggak Ustazah? Boleh aja. Tadi kan yang penting dia mampu, ya dia menjadi senang muakkadah, tidak masalah, boleh saja. Selanjutnya yang akan kita bahas dalam fikih kurban, hewan apa saja yang boleh dikurbankan. Nah ini penting ini. Hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Jelas ayam nggak boleh ya, bebek nggak boleh, merpati nggak boleh. Hewan apa saja Ustazah yang boleh dikurbankan? Nah ini ittafaqul ulama, ini ulama udah sepakat. Jadi kalau namanya ittafaqo itu udah sepakat, tidak ada yang komplain di antara ulama-ulama yang memang sudah mu'tamad. Apa saja hewan yang boleh dikurbankan? Jadi la tasihhu illa min na'am. Yang boleh itu adalah masuk kategori an-na'am, al-an'am. Apa saja itu Ustazah? Yang pertama adalah unta. Jadi boleh berkurban satu dengan unta. Yang kedua adalah bakor, sapi. Dan masuk dalam kategori sapi ini adalah al-jamus. Al-jamus itu adalah kerbau. Jadi Ustazah bolehkah kita kurban pakai kerbau? Boleh Bu kalau ada. Tapi kerbau itu lebih mahal ya biasanya ya daripada sapi. Tapi boleh. Jadi yang pertama adalah unta. Yang kedua adalah kerbau. Tadi saya ulangi Bu ya, ini adalah kesepakatan ulama. Ittafaqal ulama. Ulama sudah sepakat. Yang ketiga adalah ghanam. Ghanam ini adalah jenis daripada domba, kambing, itu ya boleh dikurbankan. Jadi yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, termasuk dalam kategori sapi ini adalah kerbau. Kemudian yang ketiga adalah domba, kambing dan jenis-jenisnya ya. Ada lagi namanya biri-biri, kambing, kemudian domba. Itu domba yang paling lebat bulunya dan besar itu. Termasuk juga yang dikorbankan ini boleh yang jantan dan boleh yang betina. Kemudian kalau nanya dalilnya apa Ustazah? Bisa dibuka surat Al-Hajj ayat yang bunyinya walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, sekarang ini pembahasan penting. Setelah kita tahu hewannya adalah unta, sapi, domba dan jenis-jenisnya tadi ya, domba, kambing, biri-biri, kita lihat hewan apa di antara ketiga hewan ini mana yang paling baik untuk dikurbankan. Saya mau berkurban Ustazah, yang paling baik saya kurban apa ya? Bagusnya saya kurban saya itu unta, atau saya kurban sapi, atau saya kurban kambing. Nah, yang mana bagusnya Ustazah? Jadi ini saya bacakan Bu ya. Dalam mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hambali, Hanabilah, kurban yang paling baik itu yang pertama adalah al-ba'ir, yaitu unta. Jadi kalau kita punya kemampuan beli 1 ekor, ini bicaranya secara yang paling baik Bu ya. Yang paling baik artinya belinya 1, bukan patungan. Kalau sanggup beli 1 ekor unta, maka itu lebih baik. Jadi yang kurban paling baik itu adalah 1 ekor unta. Mau 2 Ustaz? Oh boleh, 2 ekor unta boleh. Yang jelas unta, standarnya yang pertama, grade-nya yang pertama unta. Yang kedua, yang lebih baik kalau nggak bisa, nggak ketemu atau mungkin karena nggak mencukupi beli unta, karena unta lebih mahal dari sapi, jauh ya, nggak nyanggup beli unta, beli sapi deh. Nah, yang kedua adalah sapi. Maka kurban terbaik nomor 2 adalah sapi.
Kemudian yang ketiga, kurban, ya berarti kalau urutannya udah unta, sapi, berarti yang nomor 3 adalah tadi domba dan kambing dan kawan-kawan dan sejenisnya. Jadi kita lihat, kalau saya mau kurban, saya pengen kurban saja kurban terbaik. Saya kurban apa ya? Ini usyiyahin afdalu min ba'irin aw baqaratin. Nah, katanya ya. Li'anna lahmal ghanami atyab. Wasyah afdal, katanya wasyah afdal min musyarakah fi ba'ir. Nah, katanya di sini 1 ekor kambing itu lebih baik daripada patungan untuk seekor unta. Jadi makanya kenapa kadang-kadang itu kan panitia kalau nggak mencukupi untuk beli sapi, kita beli kambing. Nggak apa-apa, justru emang lebih baik. Karena patungan, kecuali kita beli sapinya 1, memang lebih baik. Tapi kalau patungan, kalau sendiri kambing, tapi nggak menjadi halangan juga ketika patungan beli sapi ya. Karena banyak juga orang sukanya sapi, nggak suka makannya domba, kambing. Ini hanya berbicara masalah al-afdol. Meskipun secara kebolehan ya boleh tadi berkorban dengan unta atau dengan sapi atau dengan domba dan sejenisnya termasuk kambing. Dan disebutkan juga dalam mazhab Syafi'i yang jantan itu lebih baik daripada yang betina. Jadi pilih hewan jantan itu lebih baik ya daripada yang betina. Karena katanya li'anna lahmahu atyab, karena dagingnya itu lebih baik kalau hewannya yang jantan. Ya. Ustazah gimana kalau udah beli hewan kurban, ternyata hamil, terus lahir anaknya, gimana? Maka disebutkan anaknya disembelih bersamaan ketika hari kurban. Ya, tapi jarang kejadian ya. Tapi kalau ternyata kejadian, maka anaknya bersamaan disembelih ketika di hari kurban. Kemudian yang gemuk wassamina afdalu min ghairis samina, dan yang gemuk itu lebih afdal, lebih baik daripada yang kurus. Jadi yang gemuk lebih baik daripada yang tidak gemuk ya, bukan yang kurus. Kalau kurus nggak boleh. Yang gemuk lebih baik daripada yang tidak gemuk. Jadi yang sekel gitu, yang dagingnya gede, yang sapinya, kambingnya, yang untanya itu dagingnya padat banyak, itu lebih baik daripada yang tidak banyak. Tapi meskipun boleh saja, tapi kalau mau pilih yang afdol, berarti cari yang gemuk-gemuk. Tentunya secara harga juga beda. Kita kan sering lihat harga sapi misalkan ya. Ada juga sapi dapat misalkan sekian juta aja, 10 juta, 8 juta, 12 juta. Tapi tentunya kualitas jumlah dagingnya itu beda dengan yang harganya gede-gede tadi ya, yang gendut-gendut banyak dagingnya. Karena itu afdol, tentunya harganya lebih mahal. Kemudian disebutkan juga yang warna putih lebih baik daripada yang warnanya gelap, yang hitam ya. Bahkan hewan kurban juga ya, yang terang itu lebih baik daripada yang gelap. Nah, ya alhamdulillah sih kalau sapi Indonesia kan terang ya, unta juga. Cari kambing yang putih. Saya nggak tahu kalau secara harga di Indonesia ini kita lebih harganya beda kah kalau yang putih ya? Apa mungkin yang putih lebih mahal? Karena ketika Rasulullah dulu berkurban, Rasulullah itu pilihnya dombanya yang berwarna putih. Maka yang putih lebih baik. Ini urutannya. Putih, kemudian kalau ada yang kuning, kemudian kalau ada yang warnanya kemerah-merahan, baru yang terakhir baru yang gelap berwarna hitam. Jadi ini urutannya, semakin terang semakin baik. Tapi meskipun yang hitam juga boleh. Tapi kalau bicara yang afdol, berarti kalau bicara afdol, kita pilih yang apa tadi? Yang pertama urutannya adalah 1 ekor unta, kemudian 1 ekor sapi, kemudian 1 ekor kambing. Ya, kalau ini afdolnya. Lalu dipilih hewan-hewan ini, diusahakan 1 dia jantan, 2 dia gendut, gemuk, yang ketiga dia warnanya terang. Ini adalah kurban-kurban yang terbaik. Cari yang terang, yang gendut, dan dia jantan. Ya meskipun betina sah boleh saja, tapi afdolnya sebaiknya cari yang jantan. Kemudian
Nanti kalau sudah disembelih, Ustazah kurban ini dikasihnya ke siapa aja? Boleh nggak sih saya yang berkurban, saya minta? Ya boleh. Karena kurban itu kan pertama sebaiknya dibagikan mentah. Beda dengan akikah ya, akikah sebaiknya dibagikan mateng. Tapi boleh aja, karena namanya sebaiknya artinya boleh. Boleh nggak Ustazah? Kalau misalkan kami kan berkurban nih di kampung, banyak banget. Mau dibagi-bagi juga orang udah pada dapet. Kami mau buat rendang, masukin kaleng, dikirim saudara-saudara di pelosok di pedalaman. Boleh. Boleh aja. Karena memang kalau bisa dikasih mentah, kasih mentah. Tapi kalau memang mau diolah juga boleh. Ya. Nah, bagaimana pembagian hewan kurban Ustazah? Sebelum kita masuk ke pembagian hewan kurbannya, penyembelihnya dulu. Jadi kalau saya mau berkurban, sebaiknya orang yang berkurban, dia yang menyembelih langsung hewannya. Jadi hewan yang mau dia kurbankan, sebaiknya dia langsung yang nyembelih. Jadi misalkan, tapi biasanya kalau perempuan takut ya. Tapi nggak masalah juga kalau berani nggak masalah. Sayyidah Aisyah kan nyembelih kambing biasa aja, tapi kita kan takut ya, apalagi nyembelih sapi, kita tendang lagi ya. Ya, tapi kalau nggak misalkan bahkan mungkin dia laki-laki tapi nggak mau juga nyembelih, boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Itu ya, jadi afdolnya memang disembelih sendiri. Setelah disembelih, dagingnya itu dibagi 3. Nah, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk keluarga yang berkurban, kan boleh. Misalkan mau ngasih, Pak, Bapak yang nyembelih nih, misalkan bisa tukang sembelih kan ada. Pak, Bapak maukah ini kulitnya sama kepalanya? Ya mau, bawa aja Pak, nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau dibayar, misalkan tukang sembelihnya bilang, Pak, ini kulit-kulit hewan ini dijual kah? Iya, Bapak mau bertukar kah? Iya. Saya bayar, boleh 100.000 semua, boleh ambil aja, nggak boleh. Karena hewan kurban, bagian apapun dari kurban itu tidak boleh diperjualbelikan. Maka kasih aja. Ya, kasih sama orang yang mau, nanti dia akan olah mau gimana terserah dia. Jadi tidak boleh ada diperjualbelikan dari hewan kurban. Jadi kayak kurban itu sebaiknya dibagikan mentah, tapi mau dibagikan matang juga nggak masalah. Kemudian ini penting pembahasannya. Qol fuqaha, jadi para ahli fikih, para ulama fikih sudah sepakat bahwasanya asyah wal ma'z, bahwasanya kambing, domba, biri-biri itu hanya boleh dikurbankan oleh satu orang. Jadi nggak ada patungan dalam kambing, nggak ada. Jadi kami satu kelas patungan nih kurban kambing, nggak ada. Sapi aja maksimal 7 orang, masa kambing satu kelas ya. Nah, jadi gimana Ustazah kalau begitu? Kalau misalkan, kan biasa terjadi satu kelas nih, misalkan di sekolah, patungan mau kurban, maka ini kurbannya cuma atas nama satu orang, yang lainnya ini jatuhnya sedekah atau infak kepada si temannya ini. Tapi yang dapat pahala kurbannya cuma satu orang. Karena ulama sudah sepakat bahwasanya kambing cuma boleh dikurbankan atas nama satu orang. Sapi 7, unta 7. Kemudian berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW dari Jabir, naharna ma'a Rasulillah bil Hudaybiyah. Katanya, kami dulu pernah berkurban bersama Rasulullah di hari Hudaybiyah. Kemudian wal badanah an sab'ah. Bahwasanya unta dan sapi itu boleh kurban dari 7 orang. Adapun kambing itu hanya boleh kurban dari 1 orang. Maka tidak boleh, misalkan gini, tidak boleh kurang dari harga 1/7. Misalkan katakan biar gampang ya, harga sapi 7 juta biar gampang. Maka kalau kita mau patungan 7 orang, 1 orang ini minimal ngasih 1 juta. Kita patungan 7 orang, harga sapi 7 juta. Setiap orang itu minimal ngasih 1 juta. Karena 1/7 dari 7 juta adalah 1 juta. Misalkan kalau saya ngasih 900.000 gimana? Nah, nggak boleh, nggak masuk kategori kurban. Karena nggak masuk dari 1/7-nya 7 juta. Kecuali misalkan ada orang yang mau ngasih sama saya di antara 7 orang ini, nggak apa-apa deh Ustazah, nih saya kasih Ustazah 100.000, biar uang Ustazah genap 1 juta, biar Ustazah bisa ngambil 1/7. Kalau dia kasih ke saya sedekah atau infak nggak masalah. Tapi kalau misalkan bahasa kurbannya, saya cuma 900.000 ya dari 7 juta, nggak apa-apa, saya ngambil 1.100.000. Nah, nggak boleh. Karena nggak boleh kurang dari 1/7 dari yang total keseluruhan. Berarti kalau 7 juta, minimal saya ngasih 1 juta. Kalau saya mau ngasih 1.500.000, boleh nggak Ustazah?
Boleh nggak? Ya boleh. Ya, nggak masalah. Berarti kita cari aja kurban hewan yang lebih dari 7 juta. Gitu. Jadi yang tidak boleh itu adalah kalau kurang dari 1/7 yang harusnya ada. Jadi ini penting karena standar harga harus diperhatikan, tidak boleh kurang dari harga yang 1/7 seharusnya. Selanjutnya ini hal-hal yang disunahkan bagi orang yang ingin berkurban. Dalam mazhab Hanafiyah, ini unik, ini bagus juga, boleh juga dilakukan. Disunahkan bagi orang yang berkurban, itu hewannya diikat. Jadi ketika sudah dibeli hewannya, itu sebaiknya hewannya diikat. Jadi diikat gitu ya, nggak dikandangin aja tapi diikat. Kenapa? Lima fihi minal isti'dad lil kurbah. Karena ini menunjukkan memang ada niat banget, emang udah mau disembelih nih. Kalau dikandangin kan mungkin masih ada kemungkinan dipelihara. Tapi kalau namanya udah diikat, niat banget emang bakal disembelih. Maka dalam mazhab Hanafiyah sunnahnya itu diikat hewan yang dibeli itu. Kalau sapinya 100 lumayan juga ngikatnya ya. Tapi dapat pahala sunnah. Maka disebutkan fayakunu lahu fihi ajrun wasawab. Maka ketika dia mengikat hewan kurbannya ini, dia mendapatkan ajrun wasawab, dia mendapatkan pahala dan balasan dari Allah. Ya. Jadi kalau 100 diikat hewannya. Kenapa? Di antara hikmahnya lagi supaya kita merasakan bita'zimiha, merasakan betapa agungnya ibadah kurban ini. Memang udah siap-siap, kalau diikat itu kan emang udah siap-siap untuk disembelih. Ini mengamalkan dari firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa mentakzimkan syiar-syiarnya Allah. Jadi ketika diikat itu menunjukkan kita sudah mentakzim bahwa kita siap untuk ibadah kepada Allah dengan berkurban tadi. Maka dimakruhkan kalau kita beli sapi kurban nih, hewan kurban atau tadi domba kah, unta kah, dimakruhkan kalau ada susunya, makruh untuk diperas susunya. Ya. Dan makruh juga kalau misalkan beli domba, makruh juga untuk diambil bulunya, ya. Atau mengambil manfaat, misalkan unta ditunggang dulu ya, dipakai dulu sebagai alat tunggangan, itu dimakruhkan walaupun tidak haram, tapi makruh, sebaiknya tidak mengambil manfaat dari hewan yang akan dikurbankan. Karena kita sudah meniatkan ini hewan ini seutuhnya sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Kemudian ya disunahkan ketika menyembelih, nanti para bapak kalau menyembelih hewan kurban disunahkan untuk menghadap ke kiblat ya. Itu disunahkan, artinya tidak wajib. Kalau tempatnya sempit tidak memungkinkan tidak masalah, tapi sunnahnya sebaiknya kalau bisa ke masjid ke arah kiblat, maka sebaiknya menyembelihnya menghadap ke kiblat. Dan sebaiknya juga disunahkan bagi siapapun yang berkurban untuk menghadiri proses penyembelihan hewan kurbannya. Misalkan bapak ibu kan nanti insya Allah akan kurban di Al-Quds, maka kita akan menyembelih di Al-Quds. Disunahkan bapak dan ibu yang berkurban datang ya pada hari penyembelihan melihat ketika hewannya disembelih. Ini kalau misalkan bapak tidak mau menyembelih sendiri hewannya. Tapi kalau nyembelih sendiri ya pasti datang ya. Tapi kalau misalkan diwakilkan pun ke orang lain, disunahkan itu kita datang melihat. Kenapa? Karena di antara perintah kurban ini adalah li ta'zim syairillah, untuk mentakzim, untuk memuliakan, membesarkan syiar-syiar agama kita. Jadi kan datang dilihat rame nyembelih kurban gitu ya. Kerasa tuh syiar kurbannya. Daripada udah deh sembelih tempat penyembelihan aja hewan kurbanku, pokoknya saya terima jadi aja. Itu kan kayak penyembelihan biasa walaupun kurban. Coba kalau datang gitu ya hewan kurbannya kita lihat. Misalkan yang kurban misalkan 50 orang. Datang ngelihat kambingnya disembelih, ngelihat sapinya disembelih, itu kan kumpul kerasa lain tuh rasanya. Ya, ketika itu kita sudah mentakzimkan, sudah memeriahkan, sudah membesarkan syiar-syiar agama Allah, di antara tadi dengan berkurban tadi. Maka disunahkan untuk datang melihat langsung. Dan orang yang berkurban itu disunahkan, dianjurkan untuk berdoa, ada doanya ya. Allahumma hadza minka walaka. Oh, ya Allah, sesungguhnya ini dari Engkau ya Allah. Ya jelas dong ya.
Siapa yang ngasih kita rezeki kalau bukan Allah? Kita bila bisa beli hewan kurban karena Allah kasih uang, kalau Allah kasih rezeki. Ya kalau Allah nggak kasih nggak bisa beli kita. Makanya doanya Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini dari Engkau dan kembali juga kepadamu ya Allah. Kami niatkan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini seperti yang awalnya aja tidak ada dalam doa iftitah salat ya. Jadi Allahumma inna hadza minka walaka. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya wa ana la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya tadi juga sunnahnya ketika orang yang berkurban, ketika sudah masuk, kalau kita sudah niat berkurban, ketika sudah masuk 1 Zulhijjah ya, itu tidak lagi memotong kuku, tidak lagi memotong rambut, ya, tidak lagi mencukur-cukur, motong-motong nanti sampai tiba waktu penyembelihan. Berdasarkan hadis Rasulullah, ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian sudah melihat ada bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahi, dan salah seorang kalian berniat untuk berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaknya dia tidak memotong, tidak mencukur rambutnya dan juga kuku-kukunya. Ya, ini dalam mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Maliki. Tapi dalam mazhab Hanafi itu tidak makruh dalam mazhab Hanafi ya. Dalam mazhab Syafi'i ketika menyembelih ada 5 hal yang disunnahkan. Yang pertama membaca bismillah ketika menyembelih itu ya Bapak ketika menyembelih bacakan bismillah. Kemudian salawat kepada Rasulullah, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian Ustazah kalau salawatnya lain boleh nggak? Mau yang panjang salawat Ibrahimiyah boleh juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi yang pertama baca bismillah, yang kedua baca salawat, yang ketiga adalah at-takbir, Allahu Akbar ya. Jadi boleh baca Allahu Akbar ini sebelum atau setelah baca bismillah. Kemudian adalah doa ya, doa yang tadi Allahumma inna hadza minka wa ilaika. Nah, maka ini sunnah. Artinya kalaupun tidak dilakukan tidak masalah. Tapi kalau bisa dilakukan maka itu menjadi afdol agar lebih terasa syiarnya gitu ya. Agar membedakan oh ini loh sembelihan kurban, bukan sembelihan biasa. Jadi semakin kita bisa menghidupkan syiar tadi ya, nilai-nilai momen-momentum Islam itu lebih baik. Ya, untuk sementara penyampaian dari saya. Ada pertanyaan? Nanti pertanyaan bisa sampai ini ya, sambil lewat ya. Jadi saya ingatkan lagi, saya bacakan teksnya. La wala yajuzu i'ta'ul jazari awidz dzabih jildaha aw syai'an minha ka ujrati lidzabhi. Tidak boleh memberikan tukang sembelih hewan kurban itu, tidak boleh memberikan kulitnya atau bagian daripada hewan kurban sebagai upah dari penyembelihan. Ya, enggak boleh sebagai upah, enggak boleh. Apa dalilnya? Ini dalilnya diriwayatkan dari Limarwiya Ali radhiyallahu anhu dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruhku an aquma ala budna. Jadi Rasulullah menyuruh untuk menyembelih untuk mengambilkan unta. Kemudian dan supaya aku membagi-bagikan julud. Julud itu adalah kulitnya. Kemudian wa alla u'ti li jazir syai'an minha, dan tidak boleh memberikan bagian dari kulit-kulit tadi atau bagian dari
hewan kurban itu kepada si penyembelih sebagai upah. Tapi kalau dikasih sebagai dia memang bagian itu kurbannya, atau si penyembelih bagian dari fakir miskin, ya nggak masalah. Jadi diingat tidak boleh ya, tidak boleh memberikannya sebagai upah. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan, nanti kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akan tutup kajian fikih kurban kita. Tidak ada pertanyaan? Nanti kalau tidak ada pertanyaan bisa, kalau masih ada pertanyaan, ternyata sesi sudah ditutup sesinya, bisa langsung inbox saja ke SD Islam Al-Quds atau SMP Islam Askolan. Nah, Bapak dan Ibu, seluruh peserta kajian yang ditakdirkan Allah untuk mengikuti banyak akan kita bagikan kepada para penghafal Quran, kepada orang tua penghafal Quran yang membutuhkan, kepada tempat-tempat yang di sana dihidupkan Al-Quran, kita akan antarkan daging kurbannya ke sana. Jadi kita mengharapkan lapis-lapis keberkahan ya. Jadi sudah memang daging kurban itu memang sudah berkah, kita antarkan ke tempat orang-orang yang penuh dengan keberkahan. Pertanyaan, Ustazah mau tanya, misalkan niat kurban di Samarinda dan ada niat, gimana ya bacanya ya? Chat. Salah saya. Boleh bacakan chat, Kang? Ustazah mau tanya, misalkan niat kurban di Samarinda dan ada niat kurban juga di daerah orang tua di Sulawesi karena harga lebih murah, atau boleh seperti itu? Oh, berarti kurbannya dua ya Bunda ya, niat kurban di Samarinda, niat juga di Sulawesi, boleh. Ya, jadi satu orang itu boleh lebih dari satu hewan kurbannya. Saya mau kurban 3 sapi, satu di Jakarta, satu di Medan, satu di Samarinda. Boleh Kak Ustazah? Boleh. Semakin banyak semakin baik, karena semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari daging kurban yang kita sembelih. Jadi boleh. 10 boleh Ustazah? Boleh. Jadi kalau niat di Samarinda, niat di Sulawesi, boleh. Kedua-duanya boleh. Tapi kalau bisa salah satu-satunya dihadiri ya. Misalkan di Samarinda ketika penyembelihan di Al-Quds nanti dihadiri. Ada lagi. Bagaimana jika ada uang lebih tapi direncanakan untuk anak sekolah? Apakah masih wajib kurban? Ya. Gimana kalau ada uang lebih tapi untuk bayar anak sekolah? Apakah wajib? Enggak wajib ya Bunda. Karena dalam mazhab Syafi'i tidak wajib berkurban. Yang wajib cuma dalam mazhab Hanafi. Itu pun standarnya Hanafi lebih tinggi. Kalau punya 200 dirham, ya setara sekitar 50 juta. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dia hanya sekedar sunnah muakkadah. Jadi kalau misalkan ada uang Ustazah, kelebihan dari nafkah 4 hari yang Ustazah sebutkan tadi, tapi uang ini buat bayar anak sekolah, gimana? Saya masuk kok terpenuhi. Kalau secara mampu, dia sudah kena istilahnya ya pilihan gitu ya. Kalau ibundanya mau berkurban atau tidak berkurban karena ada pertimbangan buat bayar sekolah anak, ya tidak masalah juga. Jadi itu pilihan. Kalau misalkan insya Allah kalau rezeki pasti Allah kasih lagi ya, tergantung pilihan. Jadi memang tergantung keyakinan kita kepada Allah. Kalau yakinnya insya Allah pasti Allah ganti, ya nggak masalah ya. Jadi silakan pilihan, tidak wajib ya, tidak wajib. Jatuhnya tadi kepada sunnah. Silakan Kak sepertinya. Mana didahulukan berakikah atau berkurban? Kalau pada bulan Zulhijjah, misalkan nih pada bulan Zulhijjah, anak saya baru lahir, mau 7 harian atau 14 hari atau 21 harian. Saya punya uang nih, bisa buat beli kambing atau sapi atau beli unta. Kalau sanggupnya beli lebih dari satu kan nggak masalah nih ya. Wah, berarti akikah plus kurban. Kalau cuma sanggup beli satu kambing gimana Ustazah? Nah, kalau bertepatan pada bulan Zulhijjah, sebaiknya itu kurban didahulukan daripada akikah. Ya, tapi kalau masih di luar Zulhijjah, masih sekarang ya nggak apa-apa, akikah didahulukan baru kurban. Tapi kalau bersamaan dengan Zulhijjah, maka kurban didahulukan. Gitu ya Bunda ya. Ada lagi? Nggak ada. Di Facebook nggak ada ya? Sudah di Zoom, pertanyaan sudah terjawab di Zoom.
Ya, alhamdulillah sudah selesai kajian fikih kurban kita pagi ini. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan bisa langsung ke Facebook SD Islam Al-Quds atau SMP Islam Askolan. Ayah bunda juga yang ingin berkurban di sekolah Quran yang dibagikan kepada para ahli Quran, nanti bisa mengantarkan kurbannya atau bisa juga dijemput oleh tim kurban SD Islam Al-Quds. Bisa langsung inbox ke Facebook ini ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia kurban kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu kita pagi ini berkah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita beramal soleh. Dan mudah-mudahan segala hilaf kita, segala taksir kita, segala kekurangan dalam ibadah kita, Allah ampunkan dan Allah perbaiki di masa-masa yang lebih, yang masa-masa yang kedepannya. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.